Bid'ah itu kan Nabi jelasin dalam hadis yang jelas. Kata Nabi SAW, yang jelas hadisnya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu finnar, gitu kan. Kata Nabi SAW, semua bid'ah itu akan membawa pada kesesatan, dan kesesatan akan membawa ke dalam api neraka. Saya masih bingung kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ini berarti bid'ah yang baik, gitu kan. Sementara bid'ah dari sisi definisi adalah sesuatu yang baru yang Nabi SAW tidak contohkan. Dan bid'ah ini rivalnya adalah sunnah. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala rasulillah. Begini Pak ya, memang ketika Wahabi membahas bid'ah atau apapun itu yang berkaitan dengan bid'ah, senantiasa mereka membawa hadis ini. Iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Seolah-olah nggak ada hadis lain. Begini Pak ya, saya kasih tahu untuk Bapak Basalamah ini. Gini Pak, hadis ini adalah lafadznya umum tetapi maknanya khusus. Artinya yang dimaksud oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bid'ah dalam hadis tersebut adalah bid'ah sayyi'ah, yaitu setiap perkara baru yang menyalahi Al-Quran, Sunnah, Ijma' ataupun Asar. Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah itu maknanya adalah amul maksus. Artinya apa? Yang lafadznya umum tapi dikhususkan pada sebagian maknanya. Begitu Pak ya, itu maknanya. Jadi kalau Anda belajar balaghah, Anda belajar usul fiqh, Anda akan tahu ini Pak. Anda akan tahu tentang tentang khas dan seterusnya dan seterusnya. Ya, meskipun orang Wahabi ini nggak ngambil perkataan Imam Nawawi, oh iya lupa, bahkan mereka mengkafirkan Imam Nawawi loh. Wahabi itu mengkafirkan Imam An-Nawawi, Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Ini sebagaimana terdapat di dalam kitab mereka. Jadi yang dimaksud adalah bahwa sebagian besar bid'ah itu adalah sesat, bukan mutlak semua bid'ah itu sesat seperti yang Anda pahami Pak. Tidak seperti itu maknanya Pak ya. Nah, jadi dalam penegasan tentang hadis ini adalah bahwa kata kullu itu maknanya sebagai takkid. Namun bukan berarti sudah tidak mungkin lagi untuk ditaksis. Hal ini sebagaimana apa yang datang juga di dalam Al-Quran. Artinya bahwa hadis ini kullu bid'atin dhalalah itu masih bisa ditaksis Pak. Sebagaimana yang datang di dalam Al-Quran tentang angin yang menghancurkan kaum Ad dan kampungnya. Dalam Al-Quran dijelaskan tudammiru kulla syai', bahwa angin tersebut itu menghancurkan kulla syai', semuanya. Di atas kalau pemahaman Wahabi itu semuanya gitu kan. Segala sesuatu. Tapi apakah segala sesuatu rusak Pak sekarang Pak? Kan jawabannya tidak Pak. Ada langit masih ada, bumi masih ada. Kan maknanya seperti demikian. Jadi angin yang Allah kirim untuk mengazab kaum Ad itu telah menghancurkan kaum tersebut dengan segala benda yang mereka miliki. Bukan artinya bahwa angin tersebut menghancurkan segala sesuatu secara keseluruhan. Tidak Pak. Karena terbukti hingga sekarang langit masih ada, bumi semuanya masih utuh. Padahal dalam ayat ini itu menggunakan kata kullu. Jadi adapun dalil-dalil yang mentaksis hadis wa kullu bid'atin dhalalah itu ya sangat banyak. Sangat banyak. Riwayat Abu Dawud tadi adalah hadis-hadis yang asar-asar yang telah disebutkan dalam dalil-dalil adanya bid'ah hasanah. Sekarang kalau Anda masih mengeyel dengan jawaban saya ini Pak, mungkin saya sodorkan perkataan yang menjadi referensi bagi pengikut Anda Pak. Itu siapa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang merupakan imam Anda Pak. Ya meskipun setelah Muhammad ibn Abdul Wahab ke atas itu nggak punya sanad Pak. Nggak ada gurunya Pak. Kata Muhammad ibn Abdul Wahab begitu. Dengerin Pak Basalamah ini nih. Kalau seandainya Anda masih tetap mengingkari tentang adanya bid'ah hasanah, nih saya sodorkan perkataan Ibnu Taimiyah yang merupakan imam Anda, kitab Majmu' Al-Fatawa yang merupakan karangan Ibnu Taimiyah. Kemudian juga
Sama persis dikutip oleh Ibnu Taimiyah dalam karyanya yang lain berjudul Qaidah Jadilah fit Tawassul wal Wasilah. Ibnu Taimiyah mengatakan wa kullu bid'atin laysat wajibah wala mustahabbah wa hiya bid'atu sayyi'ah wa hiya dhalalatun bittifaqil muslimin. Wa man qala fi ba'dil bid'ah innaha bid'atu hasanah wa inna ma dzalika idza qama dalilun syar'iyyun ala annaha mustahabbah. Wa amma ma laysa bimustahabbah wala wajib wala yaqulu ahadun minal muslimina innaha minal hasanat allati yutaqarrabu biha ilallah. Anda perhatikan ini Pak. Anda perhatikan catatan Ibnu Taimiyah ini Pak. Ia tidak hanya menetapkan adanya bid'ah mustahabbah, artinya perkara baru yang dianjurkan, tapi ia juga menetapkan adanya bid'ah wajibah, artinya bid'ah yang wajib yang justru berdosa apabila ditinggalkan. Bandingkan dengan pendapat para Wahabi di zaman sekarang, mereka yang menilai secara mutlak, menyeluruh, bahwa segala apapun yang tidak ada di zaman Rasulullah maka ia adalah bid'ah sesat. Pertanyaannya Pak, terakhir Pak, beranikah mereka Wahabi ini mengatakan Ibnu Taimiyah seorang yang sesat? Anda sodorkan pertanyaan ini kepada Khalid Basalamah. Apa jawaban mereka? Terakhir ya, mungkin pada hakikatnya sebenarnya orang-orang Wahabi ini juga nggak bisa terbebas atau terlepas dari yang namanya bid'ah hasanah. Sekarang mereka baca Quran pakai Quran yang mana? Ada harokatnya enggak? Ada titik-titiknya enggak? Apakah itu terjadi di masa Rasulullah? Enggak. Itu adalah merupakan contoh dari bid'ah hasanah. Jadi kemudian masjid-masjid di Saudi yang notabene-nya adalah di bawah pemerintahan Wahabi, itu masjid-masjidnya pakai mihrab Pak. Mihrab itu juga adalah bid'ah hasanah. Gak ada masjid-masjid di zaman Rasulullah pakai mihrab. Bid'ah hasanah adalah yang merintisnya pertama kali adalah Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Dan tadi yang pertama kali merintis adanya pemberian harokat, pemberian titik pada mushaf Al-Quran adalah Sabi'in Yahya ibn Ya'mur. Jadi sebenarnya Wahabi ini gimana sih? Mereka nggak konsisten sih, nggak bisa mereka juga terlepas dari yang namanya bid'ah hasanah. Jadi terakhir nasihat, hati-hati, jaga diri, jaga keluarga, jaga orang-orang terdekat, jangan jadi Wahabi. Jangan jadi Wahabi. Jangan jadi Wahabi.